Hai, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yustiana Merista dari program Agroteknologi kelas A angkatan 2020. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Patut dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga sehari ini saya dapat menyelesaikan tugas makalah tentang ragam bahasa Indonesia dengan tepat waktu. Tugas bahasa Indonesia membuat makalah dengan judul ragam bahasa. Ini saya menyusun untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar umum bahasa Indonesia diberikan oleh dosen. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan penggemar. Makna ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu ketertarikan dan saran yang membangun akan saya terima kasih dan menyempurnakan makalah ini. Pertama kita akan mengetahui tentang isi-isi dalam makalah ragam bahasa. Yang perlu kita ketahui, pertama daftar judul, daftar isinya, kata pengantar dan latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, terus bab 2 tentang pembahasan, terus ada pengertiannya ragam bahasa. Nah, nanti kita ketahui juga pentingnya belajar ragam bahasa, sebab terjadinya ragam bahasa dan fungsinya ragam bahasa itu akan kita ketahui bersama-sama ya teman-teman. Jadi pertama kita akan belajar tentang syarat-syarat. Ya, kita akan pertama kita melihat dulu tentang bab 1 tentang latar belakang bahasa Indonesia. Perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Tidak hanya belajar mahasiswa saja, tetapi semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu disebut ragam bahasa. Nah, ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Ada yang ragam bahasa lisan, ada yang juga tulisan. Itu yang lebih dipakai adalah yang dominan lebih dipakai itu ragam bahasa lisan, karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita berbicara pada anggota keluarga kita. Contohnya itu kamu berbicara pada teman atau orang tuamu itu artinya itu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa memiliki tentu yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan yang lain atau sesama. Jadi rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut. Apa pengertian ragam bahasa? Apa saja pentingnya ragam bahasa Indonesia? Bukan bahasa Indonesia saja, macam-macam ragam bahasa yang ada di dunia. Bagai sebab terjadinya ragam bahasa, apa fungsi ragam bahasa? Nah, kita akan ketahui tentang tujuan ragam bahasa. Untuk mengetahui pengertian ragam bahasa, pentingnya belajar ragam bahasa, sebab terjadinya ragam bahasa dan fungsi bahasa itu kita akan lihat dari bab 2 itu tentang pembahasan. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap, organ of speaking, dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan manfaat yang tulisan huruf, tulisan sebagian besar dasar ragam bahasa itulah adalah ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan berusaha dari hafal, kita menghafalkan ragam bahasa itu, sedangkan ragam bahasa tulisan kita berusaha dengan cara penulisan atau ejaan bahasa Indonesia yang baik adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai konteks pembicaraannya itu penulisan sesuai penulisan, sedangkan bahasa Indonesia yang benar menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu tatanan bahasa itu. Jadi pentingnya kita belajar ragam-ragam bahasa, yaitu bahasa
dengan bahasa yang sudah dipakai. Bahasa Indonesia pakai di masyarakat atau di berbagai kota Indonesia sejak dahulu sebelum Belanda menjajah bahasa Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang salah satunya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Itu sendiri sesuai dengan ejaan atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Oleh karena itu, mengetahui tentang ragam bahasa cukup tinggi. Dengan pentingnya untuk mempelajari ragam bahasa Indonesia. Ya, teman-teman, bukan hanya ragam bahasa Indonesia saja, bahasa yang ada di dunia. Cara menyeluruh akhirnya bisa dicermatkan dengan dapat digunakan baik dan sebenar-benarnya sehingga identitas sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia seperti kita jalan, kita bertemu dengan satu negara, contohnya aku bertemu sama teman-temanku yang ada di Indonesia. Jadi kami saling menggunakan bahasa Indonesia. Kami tidak akan berkomunikasi tentang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Bahasa daerah merupakan bahasa yang kita gunakan, bahasa wajib, bukan bahasa itu. Bahasa Indonesia itu kalau dipakai saat kita berada di daerah kita tertentu. Kalau kita bergabung dari satu daerah ke daerah yang lain, kita tidak akan mengerti tentang ragam apa yang dimaksudkan, apa yang ngomongkan itu akan tidak mengerti. Jadi jalan terbaiknya itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, bahasa untuk kita saling mengerti dan saling membicarakan atau saling berkomunikasi itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebab terjadinya ragam bahasa timbul sering dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu variasi bahasa diperbaiki sesuai dengan keperluannya. Ada banyak variasi yang tidak memberhubungi bangsa sebagai alat komunikasi efisien. D, yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama, alat untuk ekspresi diri. Kita mengekspresikan diri kita menggunakan bahasa. Bahasa yang kita pakai adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bangsa Indonesia menggunakan bahasa kita, atau dari luar daerah kita akan masuk ke daerah kita, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi alat bahasa Indonesia itu alat untuk mengekspresi diri kita. Kita menggunakan bahasa itu. Alat untuk yang kedua fungsi bahasa itu alat untuk berkomunikasi. Ya, nah yang tadi kan kayak aku jelaskan, ragam bahasa kalau kita masuk ke daerah itu kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Secara kita berkomunikasi kepada sesama, kepada semua orang itu menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi fungsi bahasa Indonesia untuk alat berkomunikasi dari daerah ke daerah itu. Yang ketiga itu alat untuk beradaptasi sosial. Kalau seandainya kita masuk ke negara, contohnya dari daerah itu tertentu, contohnya daerah NTT, itu aku masuk ke daerah sini, daerah Kalimantan Timur, aku menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Itu tidak akan terkocakkan. Bahasa Indonesia adalah bahasa wajib kita. Kayak aku menggunakan bahasa daerah itu dari daerah NTT, aku akan masuk ke sini, aku akan menjelaskan tentang ragam bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Itu bahasa pemersatu. Yang ketiga, alat untuk mengidentifikasi diri. Contohnya mengidentifikasi seperti yang kita mengidentifikasi diri, itu aku belum paham. Kalau untuk bekerja dengan sesama, dengan manusia, atau alat untuk berpikir, itu teman-teman. Terus yang tiga tentang kesimpulan, ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik dan dibicarakan oleh pembicara serta menurut media pembicara. Dalam konteks ini ragam bahasa meliputi bahasa lisan atau tulisan. Dalam konteks ini pada ragam bahasa tulisan diharapkan menggunakan bahasa Indonesia baik benar serta menggunakan
eja bahasa